saya mengucapkan sekali lagi Bukti Ibu dalam acara syukur Rektor Universitas Musamus Merauke yang kami hormati, Dekan Fisik Universitas Merauke yang kami hormati, dosen program studi dan seluruh dosen yang kami hormati, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bovendigul yang berbahagia, mahasiswa Magister Administrasi Publik Kabupaten Bovendigul, serta yang kami banggakan Bapak Ibu tamu undangan dan keluarga yang hadir pada malam hari ini. Iya, dengan hormat saya mengundang Bupati Bovendigul, Rektor Universitas Musamus Merauke dan Dekan Fisik Musamus untuk mengambil tempat di depan. Yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar dari Ketua Kelas Bapak Musa Uwandege di Silakan. Bagi teman-teman semua, Pak Bupati, Pak Rektor, Dekan, dan para dosen, ibu dosen yang saya kasihi, terima kasih juga untuk MSC yang memberikan kesempatan waktu untuk kita malam ini. Izinkan saya mewakili teman-teman S2 Program Magister Universitas Musamus untuk memberikan beberapa kata untuk kita semua malam ini. Yang pertama, kami patut mengucap syukur kepada Tuhan karena malam ini teman-teman semua pakai selendang yang bertuliskan Musa Uwandege, ANPD, SIP, ANPD, dan begitu juga untuk teman-teman. Ini hanya karena berkat Tuhan sehingga malam ini kita bisa duduk dengan menggunakan jas. Yang kita lihat sama-sama di malam ini. Terima kasih untuk Pak Bupati, terima kasih untuk Pak Rektor dan Dekan, Bapak para ibu dosen yang saya kasihi. Saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Yang pertama untuk Bapak Bupati, sebagai pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk kami 30 orang yang bisa kuliah beberapa waktu yang lalu, dan hari ini kita bisa mendapat gelar Magister Administrasi Publik. Yang kedua, atas nama teman-teman saya memberikan ucapan terima kasih untuk Bapak Rektor. Beliau berupaya dengan semua dosen atau dekan dan dosen pada Universitas Musamus, sehingga pada malam hari ini teman-teman kami semua bisa mendapatkan gelar. Ini satu upaya kerja keras dari Bupati Kabupaten Bovendigul sebagai pemerintah daerah bekerja sama dengan Universitas Musamus, dan merupakan angkatan pertama untuk kita di kelas Bovendigul. Kalau untuk Musamus izin Pak Rektor, Bupati, dan Pak Dekan, selama beberapa waktu yang lalu saya ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua kelas, dan saya membawa teman-teman, puji Tuhan hari ini semua bisa berhasil. Ada banyak hal yang kita lalui sama-sama,
SD dan SMP itu gampang, saya bisa suruh, cepat masuk kelas, cepat ini. Tapi kalau bimbing orang dewasa seperti teman-teman memang agak susah. Ketika saya minta sekretaris saya untuk kasihnya di grup, jam ini kita ada pertemuan, ada informasi dari rektor atau dekan, datangnya lambat, kadang-kadang kami tentukan jam 3, datangnya jam 5. Tapi begitulah, kita bersabar. Dan hari ini teman-teman, saya mewakili teman-teman, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Maha Baik. Tuhan bimbing kita semua jalan dengan baik. Sekalipun ada beberapa hal yang kita lalui, tapi itu wajar. Sebagai mahasiswa itu tidak gampang. Pasti teman-teman alami hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya hari ini izin Pak Rektor, Pak Bupati dan dekan dengan Bapak-bapak dosen, ibu dosen, mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak dosen. Saya mewakili teman-teman, maafkan kami. Kami berdoa supaya bapak ibu bisa mendapat berkat dari Tuhan dalam pekerjaan sebagai dosen usaha. Yang berikut saya mewakili teman-teman S2, izin Pak Bupati. Saya mewakili teman-teman sebagaimana apa yang saya sudah sampaikan pertemuan kita di Universitas Negeri Makassar, bahwa jangan sampai hanya di S2 saja. Paling tidak mungkin dari angkatan kita kelas Provindigo ini paling tidak mungkin bisa ada doktor. Sebelum bupati itu dari angkatan bupati paling tidak ya mungkin ada 2 atau 3. Bila perlu ada 10 kan seperti itu untuk bisa mendapat gelar doktor atau bisa mengikuti program S3, sehingga kita bisa sama dengan saudara-saudara kita di Papua lain. Saya kasih contoh di gunung itu banyak teman-teman kita yang sudah doktor-doktor karena mereka tuh komitmen. Bupati, wakil bupati, sekda, semua itu. Kami orang selatan itu mungkin baru satu-satu. Paling tidak izin Pak Rektor, kami minta dari sekian atau dari kita 30 orang ini, jika Tuhan berkenan mungkin ada teman-teman yang bisa ikut program doktor lagi. Saya sudah botak, saya sudah tua, saya tidak bisa pensiun. Tapi saya mengajak teman-teman kalau bisa adik-adik yang masih muda, ya berikan kesempatan untuk mereka. Jika Tuhan berkenan mungkin masukkan saya sebagai salah satu kelompok lagi untuk mendapat doktor. Kami tidak tahu ya. Orang bilang itu manusia itu beda-beda prinsip, beda-beda hati. Mudah-mudahan bupati ke depan bisa sama dengan bupati kita kali ini sehingga bisa diperhatikan kita. Tapi kalau misalnya bupati masih kayak beberapa waktu ke depan, ya kasih program itu jalan dulu. Kalau misalnya bupati itu yang penting programnya jalan. Gitu. Jadi saya buat teman-teman yang luar biasa, kami dituntun oleh para dosen, ibu dosen kita, ada banyak hal yang ya kami lalui sama-sama. Saya tidak bisa buka-buka aja itu rahasia pribadi masing-masing. Rahasia pribadi ya bagaimana seorang mahasiswa belajar itu dialami oleh teman-teman sendiri dan saya sendiri. Bagi teman-teman yang muda itu banyak kalau kami yang sudah saya sudah tua ya, aduh macam kemarin di Makassar saya sakit, saya menangis, saya pulang sudah cepat. Tapi hari ini Tuhan kita bisa bersama-sama ya, mendapat gelar MAP. Kami berharap Pak Rektor beberapa waktu jika ada program di Musamus untuk wisuda, ya kami diikut sertakan supaya kami cepat diserahkan supaya MAP kami bisa pasang di air dada kah, di papan nama kah, atau di pintu masuk kah, supaya kita jadi saya sudah bilang hari ini itu sarupa sama pintu masuk papan nama sarupa yang musyawarah sarupa semua eksposisi sarupa semua warna apa jadi. Jadi itu pikiran saya, kalau teman-teman juga begitu seperti itu, ya. Karena tadi sudah teman-teman kita diuji tutup meja langsung dosen bilang hari ini juga Bapak berhak mendapat gelar MA.
juga untuk teman-teman, karena kami semua jalan dengan baik. Ya. Orang bilang di akhir keberhasilan itu biasa ada kegagalan, tapi kita tidak. Hari ini kita semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita wisuda semua dengan baik dan kita bisa menggunakan gelar kita untuk membangun negeri kita, Bovendigul. Karena ini angkatan pertama untuk kita, Bovendigul. Kita memberikan contoh untuk teman-teman. Mudah-mudahan di belakang kita ikut contoh seperti kita, dan juga mereka bisa ikut jejak kita. Itu dari saya, ketua mewakili teman-teman. Itu saya yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu dosen. Atas nama teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai manusia, ya tentu kami punya kekurangan dan kelemahan. Jadi saya mewakili teman-teman dan mohon para dosen, ibu dosen maafkan kita atas itu. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Rektor, Pak Bupati, Pak Rekan, dan Bapak-Bapak dosen, ibu dosen. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ketua kelas 2. Itu sangat ini semangat sekali. Iya Bapak, itu menjadi motivasi juga buat saya yang masih muda ini Bapak. Iya, terima kasih. Sebelum saya punya rambut dia putus sampai habis, saya harus dapat gelar S2. Terima kasih Bapak, motivasi yang luar biasa untuk kita juga perempuan asli Bovendigul juga. Iya, karena saya salah satu anak asli Bovendigul. Iya, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar sambutan selanjutnya Dekan Visip Universitas Musamus. Saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Rektor yang saya banggakan dan saya hormati, Bapak Ibu dosen yang masih semangat, dan para mahasiswa yang hari ini mungkin kalau malam ini sudah tidur kayaknya nggak mau tidur kayaknya, masih panen-panen itu apa selendang ya. Ya. Jadi malam ini kayaknya selendangnya sudah mau lepas gitu. Ya, tidak ada yang bisa saya sampaikan. Malam ini saya cuma merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita berangkat dari ruangan ini dengan suka duka yang dari awal. Saya bayangkan waktu mulai kita kerjasama, Pak Bupati, Pak Rektor, bersama dosen kita semua, coba melihat kembali pada saat itu, biar malam pun kita tetap laksanakan. Dan puji dan syukur di tempat ini juga kita mengakhiri kuliah kita dengan mendapat gelar Master Administrasi Publik. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita tambah sombong atau besar hati. Ini adalah bekal buat kita untuk menata kembali diri kita dan daerah ini. Saya cuma bisa berharap bahwa mahasiswa yang hari ini adalah menjadi master, itu berarti bukan segala master ya, dan tidak terus belajar. Ilmu tidak akan putus, jadi kita tetap belajar, dan kita sebagai pionir pertama yang mendapat gelar ini dengan kerjasama antara Universitas Musamus dengan pemerintah Bovendigul, ini adalah sebagai contoh buat kita bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga sumber daya itu juga sangat penting untuk membangun daerah. Saya sebenarnya terharu juga, saya tidak bisa bicara sampai kemarin saya tinggalkan ini, kita sama-sama ke Makassar, suara saya lebih hilang lagi. Dan alhamdulillah malam ini dia hampir hilang gitu. Tapi karena kebahagiaan
yang saya dapat hari ini, ya tentunya suara saya kembali, mudah-mudahan sampai di rumah dia tidak hilang terus ini. Ada kebahagiaan, rasa haru dan bangga saya hormati kepada Pak Rektor dan Pak Bupati yang antusias membangun daerah ini, terutama Mitra Putra Daerah. Saya juga besar lahir di Merauke dan saya juga di kalangan komposisi Kampung Baru, jadi saya paham bagaimana karakter kita sebagai orang Papua, karena saya juga bergaul sama-sama, sekolah juga di SD Kampung Baru, dan itu pun ada beberapa yang sama-sama anak Papua Lama dan anak Kampung Baru itu tidak akan jauh. Ya. Tapi semangat hari ini saya berharap Bapak Ibu tetap belajar. Saya ingin sampaikan kepada Pak Rektor bahwa kemarin kita inovasi ke UNEM itu akan ada kerjasama S3, dan mudah-mudahan ketika itu berjalan, mudah-mudahan Pak Bupati bisa merespon sesuai dengan peningkatan sumber daya manusia. Ya jangan banyak-banyak dulu, kita tes dulu untuk S3 ini ya. Paling tidak 10 orang. Ya, 10 orang ini bisa membawa pengetahuan yang lebih luas lagi bahwa memang dia pendidikan itu akan habis. Kami sendiri, saya, Pak Rektor dan para dosen sudah mencapai gelar doktor, ternyata masih ada lagi bahwa kita harus profesor. Berarti kan tidak akan habis ilmu ini. Dan mudah-mudahan kami, Pak Rektor dan terutama saya dan para teman, para dosen semoga bisa mencapai profesor, ya, dan lebih panjang, karena itu cita-cita kami. Ya. Sekali lagi tidak ada yang bisa saya sampaikan dan panjatkan, tetap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari ini Bapak semua Ibu diberi kesehatan, bisa menyelesaikan walaupun range-nya kita kejar-kejaran, tapi semangatnya terutama Pak Ketua ini adalah salah satu contoh orang tua yang semangat 45. Pak Ketua walaupun masih sakit tetap eksis dan motivasinya sangat bermanfaat buat kita, dan hari ini kita bisa bersama-sama mendapat gelar, dan saya bersyukur. Dan Bapak Ibu sekali lagi jaga kesehatan. Mudah-mudahan bulan depan selesai Lebaran kita akan melaksanakan wisuda. Saya tunggu di Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita merayakan gelar yang selama ini Bapak Ibu sudah melalui proses. Dan yang ada yang yang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Kita akan tetap nanti tolong dibantu biar bisa di Zoom supaya bisa kita tetap selesaikan. Bagi yang belum menyelesaikan tesisnya dipercepat dan dijilid ininya dimasukkan ke dalam universitas, karena itu adalah sebagai dokumen dan harus ada di perpustakaan. Ini juga motivasi buat adik-adik kita yang S1, terutama yang dari Bovendigul, bahwa ada kelas S2 Bovendigul, bahwa bisa selesai S2 mereka harus bisa juga S1 secepatnya. Nah, terutama dalam beasiswa, jadi tidak ada tawar-menawar bahwa harus 4 tahun selesai. Ya, untuk bersama-sama membangun daerah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada dosen yang memang keras, karena itu memang proses. Semoga ini sebagai satu cerita bahwa ini adalah perjalanan pendidikan kita selama S2, dan selama 2 tahun ini kita bersama-sama suka dan duka adalah satu cerita dan satu buku.
bahwa inilah wujud kita sekarang mencapai kesuksesan. Semoga sukses semuanya. Daerah ini juga membangun sumber daya manusia yang tepat guna sehingga bisa membangun daerah ini lebih baik lagi. Setidaknya 5 tahun ke depan bisa hidup seperti Merauke. Setidaknya harus ada lampu merah ya. Iya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya Doni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, Bapak Ibu Magister, tepuk tangannya kurang. Iya. Nah, ini baru S2. Kalau yang tadi itu belum. Ini baru S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bupati dan Mendikbud mereka Ketua Program Studi MAP Fiskum Fasilitamus yang Bapak Ibu Presiden dan yang saya kasih dan saya banggakan para mahasiswa sekalian. Tadi saya dengar cerita-cerita ceria maupun proses perjalanan yang diambil oleh teman-teman melalui Moses dan tadi Pak Ikan ceritakan semua. Saya karena pimpinan jadi tidak mengalami proses itu, tapi saya lihat semua yang terjadi ini. Pertama-tama saya mengajak kita untuk yang utama itu kita mengucap syukur pada Tuhan sebenarnya. Karena ini Tuhan yang mempertemukan sampai hari ini itu 30 mahasiswa ini bisa menyandang gelar magister. Ini pergumulan yang tidak gampang, terutama saya anak Mendikbud dan sebagai rektor dan juga sudah sekian lama mengabdi sebagai guru, sebagai dosen. Saya ikuti persis perkembangan Mendikbud. Sebelum saya jadi rektor Erasmus Samus, saya di Ucen dulu. Ketika kelas ini dibuka tahun 2007, kelas S1 kerjasama itu sempat macet, start tidak jalan, dan saya waktu itu ditunjuk menjadi PLT Prodi Administrasi Negara dan saya dibantu Tuhan tuntun saya, akhirnya saya bisa selesaikan dan saudara Moses ini jadi bukti yang dulu membantu saya semua. Boven ini memang wilayah yang sangat gelap, diselimuti dan kekuatan alam itu luar biasa sekali untuk mempengaruhi SDM kita di sini. Dan itu punya pengalaman itu. Dan itu 2010 itu saya selesaikan. Dan kalau kita hitung sampai dengan 2024 ini sudah 14 tahun. Dan sekian lama itu tidak ada yang namanya kerjasama. Jadi kalau kita analog dengan HP yang kita beli sekian, baterainya sudah sangat lowbat sekali SDM. Sewaktu saya masih di Sipol, itu ada beberapa yang saya kasih kuliah dengan cara saya sendiri dan ya sekarang mereka sudah dipromosi S1. Dan ketika saya jadi rektor, Bupati saya sapa, di Bupati saya tidak kenal Bupati ini. Saya hanya kenal beliau ketika saya jadi panelis di sini. Saya jadi panelis, saya tidak kenal dia. Usianya kan baru 36. Saya ini usianya sudah 62 ini, tapi masih jago. Kita beda generasi yang sangat jauh sekali, sangat jauh. Jadi kita karena orang Mendikbud, yang tua itu, yang senior itu dihormati, dan yang muda-muda tidak mungkin untuk datang menegur, menyapa, dan karena itu kultur kita. Saya mau jelek mau baik tetap
kultur itu buat hubungan kedekatan kita itu tidak akan terjalin. Ketika bupati ingin untuk datang ketemu dengan rektor dan beliau datang di kampus dan kami juga ketemu, saya harus jujur katakan, ketika saya ketemu dengan bupati, saya kaget luar biasa karena saya belum pernah ketemu orang-orang yang punya karakter itu terlalu santun, sopan, humble, sederhana dan rendah hati. Jujur saja, karena humble, sederhana itu yang membuat kasihnya begitu besar saja. Kelasnya gede. Kami punya kelas-kelas kerjasama waktu saya masih di Uncen, itu untuk selesai itu setengah waktunya luar biasa. Dia harus bergelombang. Bupati di tengah kesibukan selalu komunikasi dengan caranya sendiri untuk bagaimana memantau kelas. Saya jadi rektor, saya juga bidang administrasi publik. Kami punya kedekatan karena ilmunya sama. Tetapi hierarki dan juga teman-teman divisi, saya tidak begitu kenal mereka. Dan itu ada hambatan-hambatan psikologis juga untuk saya komunikasi dengan mereka. Karena saya datang dari Uncen. Tapi semua itu Tuhan yang mempertemukan simbol-simbol itu sehingga semua bisa mengalir. Kenapa bisa didorong untuk kelas ini bisa cepat bergerak itu pada bupati? Kalau bupati ego berpikir tentang dirinya sendiri, beliau itu sudah kuliah di UI, dia harusnya cepat selesai. Dan beliau sendiri yang ke UI dan ambil transkrip nilai dan dia, tapi beliau tidak mau seperti itu, dia mau untuk sama-sama. Saya walaupun tidak aktif dengan kalian langsung, tapi saya ikuti terus menerus dari, karena ini adalah tanggung jawab saya. Berapa waktu lalu saya sering datang dan saya ketemu dengan mahasiswa, saya katakan bahwa kelas ini kontraknya cuma 2 tahun kita kerjasama, tidak ada lebih dari itu. Karena ketika kelas ini programnya gagal, rektor Unmus yang notabene anak Bofendidul akan dinilai oleh masyarakat Bofendidul bahwa program ini gagal karena rektornya punya ambisi. Dan itu saya pantau terus menerus gitu. Dan saya pernah datang bareng kalian ya. Dan ketika ketika kita mau proposal kan hanya baru 17. Ternyata bahwa ketika teman-teman turun dari 30 terangkat semuanya satu. Ketua DPR. Dan itu berlanjut sampai dengan hari ini. Dan sekarang semua sudah berlaku. Itu beban tidak selesai. Nilai yang didapat banyak dari kita bisa memperoleh gelar yang lebih tinggi itu bukan saja ini kebetulan kita kerjasama karena ini dengan ASN sehingga untuk kepentingan karir, tapi ada nilai lain di balik itu bahwa ada status sosial, ada kebanggaan diri sendiri, kebanggaan di keluarga, dan kita menciptakan jalan untuk generasi dari bawah itu berikut. Coba bisa dibayangkan saja, dari 2010 kita mulai dengan kerjasama selesai 2010. 2018-17 saya ingat ada satu program juga kerjasama dengan Unhas, tapi saya mengkritik program itu dengan Boven karena apa? Program itu yang diikuti oleh pejabat-pejabat yang mau pensiun. Jadi ketika program selesai pejabat itu juga pensiun, jadi tidak ada nilai apa-apa. Nah, kalau saya lihat dari yang ada ini kan, ya sepertinya waktu untuk pengabdian kan masih cukup panjang ke depan.
membantu untuk kepentingan karir kepangkatan. Seperti itu. Nah, kita harus bikin barisan supaya jalan ini terbangun, supaya generasi di bawah ini. Kenapa banyak anak-anak kita, anak generasi muda, banyak yang kita dengar di jalan, mereka mabuk-mabukan dan mereka saling memotong jalan, dan itu sebenarnya karena mereka frustrasi saja. Frustrasi. Mereka tidak tahu buat apa tentang masa depan mereka. Karena kita yang berpendidikan juga, kita sudah frustrasi pada level tertentu, kita rasa bahwa hidup itu sudah selesai. Tidak ada upaya untuk kita tingkatkan lagi, untuk kita memutus mata rantai kemiskinan. Kita pasrah. Jalan yang sudah kita lakukan ini, ada keinginan untuk melanjutkan studi, ya, bagi yang siap untuk lanjutkan studi, silakan. Pesan saya untuk Bupati yang bagus-bagus, yang dilihat punya ini, dipromosikan juga untuk di level provinsi, gitu. Di level provinsi, supaya ada dari Boven juga di sana. Jangan semua di sini. Nanti lama-lama juga sama dengan AP itu juga. Akhirnya kita tergantung dicolokannya baru kita bisa. Kita perlu di sana, karena provinsi itu sudah ada. Provinsi itu dia ada untuk kabupaten ini. Karena kita butuh orang juga di provinsi juga untuk bisa merumuskan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan wilayah selatan, termasuk di dalamnya Bovendigo. Gitu. Jangan semua tampung sini. Bagi yang melanjutkan studi silakan. Kita harus bikin jalan. Kita tidak bisa stop sampai di sini. Supaya regenerasi ini juga berjalan. Dengan semakin banyak orang berpendidikan tinggi, maka perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya. Tapi bisa dibayangkan kalau tingkat pendidikan masyarakat itu rendah. Kemarin kan kita ikuti waktu Pilpres kan, banyak pengamat mengatakan bahwa pemilih itu lebih banyak tingkat pendidikannya rendah, hanya sampai usia pendidikan SD saja baru mereka ikut memilih. Makanya gampang untuk dikelabui. Gitu. Kalau kita di Papua, karena kita tidak berdaya, karena kita tidak berpendidikan, sehingga kita itu terima saja perubahan-perubahan besar yang ada di hadapan kita, dan kita tidak berdaya dalam perubahan-perubahan itu. Hanya pendidikan saja yang mampu untuk menghadapi perubahan itu. Tidak ada cara lain. Mau putar balik seperti apa, tetap pendidikan. Karena lewat pendidikan itu yang bisa membawa perubahan dan menyesuaikan dengan peradaban. Tidak ada cara lain. Jadi ini adalah kesempatan, ya. Dan pengalaman saya, kita di selatan ini, kalau saya mau jujur, kita di selatan ini terlalu pelit. Pejabat duduk di jabatan menikmati sendiri, jalan sendiri, tidak mau berbagi. Kenapa tadi disampaikan oleh saudara Moses bahwa mereka di gunung itu mereka sudah loncatan, mereka saling mensupport. Kita buka kelas kerjasama, individu, dia masih bisa berusaha. Kita di sini individu karena terlalu lama kita tidak berdaya. Kita punya pengalaman ini kan. Jujur, kita bisa terangkut parlemen itu hanya karena ada bupati saja. Putar balik seperti apa ke bupati? Karena orangnya humble, sederhana. Karena orang humble, sederhana, tidak menyembuhkan diri, itu yang biasanya punya hati. Kita sudah pengalaman itu, jadi tidak bisa diputar balik lagi. Orang ego sombong itu akan ingat diri sendiri, eksploitasi orang lain seolah-olah orang lebih benar dari yang lain. Orang humble, sederhana, punya hati itu yang bisa perhatikan, tergantung posisi dia ada di mana. Ini
Ini pengorbanan besar dari bupati. Saya bukan katakan dia untuk apa. Saya usia saya sudah 60. Saya sudah menjalani kehidupan sudah sangat dalam. Tidak saya bisa menjadi tentang orang. Saya ini bukan orang yang baru kemarin-kemarin. Saya tidak pernah kenal dengan bupati. Akrab-akrab yang sangat dalam juga. Kita beda generasi. Tapi hanya karena pergumulan batin saja dan kesederhanaan beliau punya hati yang buat akhirnya kita bisa menjalin relasi itu sampai di hari ini, dan hari ini bukti bahwa kalian bisa hadir dan sudah selesai semua. Tinggal nanti menyiapkan diri. Kalau tidak ada halangan, tanggal 21 April kita akan wisuda. Nanti wisuda Anda sudah terima ijazah, kami akan mengembalikan secara administrasi supaya proses administrasi kepegawaian bisa jalan dengan baik, supaya bisa mempersiapkan diri untuk karir jenjang berikut dalam jabatan-jabatan setelah. Dan Pak Bupati, saya pesan, ini adalah investasi. Investasi itu artinya bahwa ada ongkos yang kita keluarkan. Secara formal itu mereka sudah selesai ada ijazah, itu bukti baru. Tapi mereka harus digunakan. Kalau kita bicara tentang anak-anak asli harus dapat tempat, ini kita sudah siapkan mereka. Jadi kasih jabatan mereka. Karena di lewat jabatan itu dia belajar juga untuk bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mau dibilang belum kerja, belum mampu dan segala macam, dia kan sudah S1, sudah S2 juga sudah, belum kepangkatan. Mungkin yang belum itu karena di dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan, regulasi, karena terlalu cepat sehingga itu butuh penyesuaian. Di situ aja. Kasih kesempatan ya, supaya kita memutus itu mata rantai kemiskinan itu yang masih ada di orang asli Papua itu. Tidak ada cara lain, kita belum bisa jadi pengusaha. Pengusaha itu butuh ilmu lagi yang lain. Ya kita berkembang di dalam pemerintahan, dikasih kesempatan pemerintahan. Supaya lewat pemerintahan itu kita mendapatkan imbal balik dari kontribusi tenaga kita itu, supaya kita bisa menyiapkan generasi berikut lagi untuk melanjutkan seperti itu. Supaya kehidupan itu berjalan dan dia berkembang, mengikuti dengan perubahan-perubahan perkembangan dan peradaban. Dengan pergumulan saya selama ini sudah terjawab. Terima kasih Pak Bupati yang sudah mau kerjasama di Universitas Musamus. Dalam bulan Maret ini juga kami sudah jadi Badan Layanan Umum. Pak Bupati kalau beliau nanti masih terpilih, beliau akan membuka kerjasama dengan Universitas Musamus untuk kita buka program studi di luar kampus utama PSDKU untuk embrio universitas. Jadi Universitas Musamus akan kawal perguruan tinggi di sini. Kita mulai dengan kita punya kelas jauh dulu, baru nanti kalau sudah siap kita dorong untuk jadi perguruan tinggi di sini. Kalau hanya dengan cara kita di Bopeng bisa cepat maju dan kita mengalami loncatan budaya yang cepat. Pendidikan adalah satu-satunya jalan. Tidak ada cara lain. Mau diputar balik seperti apa, tetap pendidikan. Jadi jangan mengabaikan pendidikan. Dan Pak Bupati sudah bicara dengan saya. Dan saya pegang janji dan saya tahu Pak Bupati punya perhatian. Jadi kita kalau mau cari-cari orang itu lihat orang yang punya hati. Saya bisa datang di Bopeng bekerja sama, saya punya hati. Kalau saya mau sombong-sombong, tinggal orang Bopeng berjuang sendiri. Tapi saya tidak pernah tinggalkan Bopeng. Saya di Lucen, saya tidak pernah tinggalkan Bopeng. Orang bilang saya untuk masuk di politik, enggak.
saya cukup di universitas saja. Tuhan sudah kasih saya talenta berkat di situ, biar saja di situ. Nanti kita ini sudah usia jadi tuturi ada yang kita dorong dari belakang. Sepanjang ada pikiran-pikiran yang baik, kita bantu. Kalau pikiran baik, orang mau datang komunikasi, bukan berarti niatnya baik. Kita bantu. Tetapi kalau terus menjauh karena takut rektor ada musuh, ya berarti kan masuk angin atau juga ada setan di situ. Jadi saya pikir tidak usah lah. Gitu. Seperti itu. Dan saya sudah punya pengalaman bicara tentang politik pemerintahan, walaupun saya tidak ada, saya sudah punya pengalaman semua. Jadi Pak Bupati ini beliau luar biasa sekali. Terlepas dari kepentingan politik, sebagai akademisi, sebagai senior di Bofendigur, dan pengalaman Bupati Bofendigur, beliau punya hati. Saya lihat dari hati, karena lewat hati itu ada kasih. Kasih itu mahal. Walaupun kita orang Kristen, kita bicara Tuhan itu mengajarkan kita tentang dua hukum cinta itu, dua hukum cinta kasih. Tetapi sebagai orang Kristen juga kasih itu tidak dimiliki oleh semua. Jadi hari ini adalah bukti bahwa beliau yang dorong tidak bisa selesai. Saya pikir itu saja yang dia sampaikan. Profesiat selamat kemarin kan sudah bulan-bulanan itu jangan dimasukkan dalam hati. Karena orang mau sukses itu tidak ada cerita lain, kerja keras. Kerja keras. Tidak ada yang istilahnya dari bulan membawa terus kita dapat dana, semua itu kerja keras. Kerja keras itu bisa dilihat. Bapak Ibu yang alami malam tidak bisa tidur, stres ini nanti bagaimana? Kan begitu. Ya. Tidak ada yang duduk manis terus kemudian tidak ada, harus kerja keras. Bapak Ibu dosen ini mereka sangat pahami karena bapak-bapak itu kan kerja terus secara fisik juga jauh. Jadi hambatannya banyak. Sampai mereka bisa datang di sini tidak luar biasa. Terutama ini Madaring Fitri ini saya ya sampaikan ini buat dalan ini. Pasti kalian juga punya penilaian pasti sama dengan Bapak Rektor ya. Buat dalan. Itu luar biasa. Itu. Saya pikir begitu. Terima kasih Pak Dekan juga sudah support, Kaprodi juga sudah support, teman-teman saya juga sudah support sehingga semua kita bisa jalan. Ya, jadi saya minta maaf satu. Tadi saya masuk di sana baru kata yang cukup bagus itu tim sukses. Itu luar biasa. Tim sukses. Tadinya tim sukses saya tangkap apa? Ternyata pekerjaan ini itu tidak bisa dikerjakan sendiri, harus tim sukses. Tuhan melalui rektor dan bupati kita jalan. Tapi kan kita butuh Pak Dekan, teman-teman dosen sibuk. Ada Ibu Fitri turun di sini berhari-hari. Kan begitu. Itu berarti tim sukses. Dan kita semua ini tim sukses. Di kepegawaian ada Pak Pei sana. Nah, ini kita semua ini tim sukses. Rektornya tidak hadir, tapi kan karena ada tim sukses, maka kita mensukseskan itu. Tuhan hadir dalam setiap diri kita melalui tim-tim sukses. Saya kira kan sukses ini. Ada dosen yang galak-galak lagi, itu juga kan tim sukses juga supaya yang tidak tim sukses tidak semua harus galak-galak, ada juga galak-galak juga. Gitu, sehingga bisa selesai semua. Saya pikir sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada MK Bofendigur, Bupati yang sudah luar biasa sekali optimal kawal program ini sehingga kita tepat selesai 2 tahun. Ya nanti kalau nanti ada mau kerjasama lagi silakan, kami welcome saja. Tinggal nanti diatur secara teknis seperti apa. Terima kasih Pak Dekan.
Kapolri dan juga teman-teman saya. Ya, sekali lagi Profisiat untuk lulusan hari ini. Selamat menyematkan Magistrat Publik. Tuhan berkati kita semua. Sambutan Bupati Bovendigul. Kebetulan saudara kita adalah anak Bovendigul. Dari mana Universitas Cendrawasih memberikan kepercayaan kepada beliau, dan beliau hari ini Rektor Usamus. Yang beliau ketua Rektor Usamus, jangan kita kalah dari kabupaten lain. Yang kedua yang saya hormati Ketua Pak Dekan, ketiga Ketua Prodi S2, Bapak Ibu dosen, Forkopimda yang hadir pada malam hari ini, dan saudara-saudara pasca sarjana kelas Bovendigul Unmus Merauke kelas Kabupaten Bovendigul yang pada malam hari ini sedang memperoleh gelar MAP yang saya cintai dan saya sayang. Pertama-tama oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa dipersatukan dari awal, pertengahan hingga akhir dari perjuangan kita. Itu karena kehendak Tuhan saja. Sedikit saya cerita, pertama awal setelah saya jadi bupati periode pertama, 1 tahun berjalan, saya anak kampung. Saya rasa bahwa dengan pendidikan saya bisa kenal orang lain. Orang yang saya tidak kenal bisa datang ke saya di rumah ketika saya di Tanah Merah. Berarti pendidikan yang tinggi. Sehingga di tahun kedua saya sudah mulai berpikir tentang bagaimana orang Papua itu harus sekolah. Orang Papua itu kalau tidak sekolah tetap dia jadi penonton di tempatnya sendiri. Dia harus sekolah. Dia tidak pernah berdagang. Dia bahwa dia punya rupiah dari milik tanah, dari dari ketentuan akan masuk dalam perjalanan. Karena dia tidak ada ilmu yang cukup. Sehingga kami berpendapat lebih baik otonomi khusus kami sekolah, kita harus bangun-bangun rumah lagi, kita harus bangun-bangun jalan lagi, biar itu sekolahkan anak-anak Papua di atas negeri ini. Mulai awal pikiran itulah saya mulai komunikasikan dengan Bapak Rektor, kebetulan kakak kita dari Bovendigul. Saya main ke kampus Unmus, datang sebagai adik kakak. Dan itu mulai terjadi komunikasi yang baik. Beliau terima kami dan saya minta langsung, kakak, kalau bisa kakak saya minta kelas S2. Karena saya punya orang-orang ini, orang-orang Papua ini sudah mau habis. Tahun ini pensiun semua. Baru nanti siapa yang pimpin Tanah Merah di Papua Selatan. Akhirnya beliau memberi respon kepada kami pemerintah daerah sampai ada kelas kerjasama yang hari ini terbukti dan kita nikmati hari ini. Lebih khusus dari 30 perempuan Papua lebih banyak dibanding laki-laki. Terima kasih bagi kaum wanita. Inilah waktunya kamu setelah melahirkan dan jadi pemimpin di atas tanah ini. Jangan kamu lahir orang kamu jadi penonton. Tidak boleh. Tuhan masih berikan saya kesempatan. Kalau masuk bupati periode kedua, akan lebih dari sekarang. Tapi kalau di periode kedua Tuhan belum memberikan saya respon, maka saya akan jadi bupati di tahun-tahun berikutnya. Dan saya akan bangun kembali pola ini untuk masa depan anak Papua Bovendigul, masa depan anak Papua Matian Semarang, dan khusus Papua Selatan. Provinsi ini baru punya gubernur, jabatan masih banyak yang kosong. Kalau hari ini kami tidak berusaha, maka kami akan tertinggal di atas tanah Anin Al-Zamin. Kami akan tertinggal di atas tanah Mojomandobo, Kombai Korowai Alio, di atas tempatnya. Saudara-saudara kami yang datang dari luar, mereka sudah siap dengan modal, mereka sudah siap dengan ijazah, mereka sudah siap dengan kemampuan, baru mereka ada di Tanah Merah. Contoh, DPR kali ini kami tidak ada, kami cuma 7 orang di parlemen hari ini. Itu gaji APBD Bovendigul, bukan gaji APBD. Kita harus di garis bawahi. Kalau bisa kita sekolah semua, kita duduk bicara semua untuk yang bertempat, supaya kami tidak kehilangan hak kita di atas tempat kita. Yang mana tadi Pak Rektor sudah sampaikan. Untuk menjadi dosen itu susah, tapi ada 1-2 anak Papua yang sudah jadi rektor, sudah jadi dosen.
manfaatkan peluang itu melalui kepemimpinan kita menjadi. Sehingga Pak Rektor terima kasih, Ketua Prodi, para dosen yang sudah membantu kami. Walaupun kekurangan kami, tapi itulah kami anak-anak pendidik. Kurang dari kami itu kelebihan Bapak Ibu dosen, kelebihan dari Bapak Ibu dosen itu kekurangan kami. Sehingga saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang baik, sehingga kami kelas Mufendiku Sarjana S2 hari ini bisa mendapatkan gelar dengan baik di atas tanah kita sendiri. Sehingga Pak Rektor ke depan apabila perubahan jika ada lagi program studi yang kami mau kerjasama, pasti kami sampaikan. Kami akan kerjasama kelas ONMUS, misalnya kami ambil S3, ONMUS yang nanti jadi tuan rumah untuk S3, misalnya kerjasama Makassar atau Jakarta atau Jogja. Itu kalau saya masih bupati. Tapi kalau bukan bupati lagi, berarti Tuhan mencari cara lain untuk saya ke depan. Semua kita harus berbesar hati. Sudah musim politik, kita jangan baku jaga. Kita sama-sama anak tanah merah. Yang maju jadi bupati atau orang tua yang kalah dan bangun negeri ini. Yang kalah yang tahu juga jangan soroti yang menang. Itu harus koreksi buku diri. Jadi jika besok Tuhan berkehendak yang baik untuk kita baku jaga untuk kita berdepan. Sudah cukup kami percaya orang lain. Hari ini kita dengan kita sendiri bahwa kita berdepan. Kita sudah sekolah. Pak Rektor terima kasih. S2 hari ini ketika saya jadi bupati periode kedua para teman saya akan pakai mereka sama di pemerintahan Mufendiku. Saya akan lihat pakai belakang orang Mandoko, orang Wamon, orang Sorong, orang Sorong tidak. Orang tua bangun negeri untuk kau tinggal mati di tempat ini, mari kita bangun tempat ini. Kita bangun kasar, kita bangun jaga. Kalau tidak pernah kita bangun kasar, kita bangun jaga, maka kita akan jadi perusak di media sosial, di medsos. Sebenarnya hati dan pikiran tidak seperti itu. Itu sedikit arahan saya selaku Bupati Mufendiku. Ada hal-hal yang kurang dari kami, Pak Rektor dan semua civitas akademik ONMUS kami minta maaf. Yang baik dari kami itu menjadi catatan penting ke depan ada kelas kerjasama. Mohon terima kami dan kami akan terus membangun Papua Selatan untuk masa depan anak-anak cucu kami. Kiranya Tuhan yang punya kuasa memberkati Bapak Ibu kita semua sama dengan saudara negeri ini. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiago. Selamat malam. Para wanita jangan kalah dari bapak-bapak ganteng sebelum mereka sudah berikan senyuman yang manis. Iya manis sekali. Terima kasih. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita akan mendengar pesan dan kesan dari perwakilan mahasiswa dari Bapak Antonius Tigwe. Kepada Bapak disilakan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mufendiku, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Musamus, yang saya hormati pula Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musamus, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati pula, secara khusus spesial buat Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua kelas dan juga banyak nasihat dan berbagai hal yang disampaikan oleh Pak Rektor. Saya pikir itu juga bagian dari pesan dan kesan yang sudah disampaikan, tetapi kebetulan karena ditunjuk sehingga harus melaksanakan itu. Yang pertama berkaitan dengan kesan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua kelas sendiri, Pak Moses, Bapak Rektor dan juga Bapak Bupati. Ketika saya terdaftar sebagai mahasiswa
S2 pasca sarjana magister administrasi publik. Dalam pemikiran saya bingung, kuliah S2 ini bagaimana? Tetapi dalam pikiran, tetapi saya punya motivasi bahwa saya harus bisa. Dan proses itu kita lakukan awal terjadi di ruangan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Akhirnya berproses hingga saat ini kami bisa menyelesaikan tugas. Bapak Bupati, Bapak Rektor, tamu undangan yang saya hormati, ketika kita bicara keberhasilan adalah indikator, salah satu indikator pembangunan. Saya ikuti beberapa proses perencanaan, terutama untuk perencanaan penggunaan dana otsus. Dan saat ini kita bisa selesai hanya karena kemurahan Tuhan. Dan itu salah satu indikator yang kita berikan aplaus untuk Pak Bupati dan para rektor. Ketika evaluasi otonomi khusus, saya ikuti persis. Sehingga secara pribadi saya pernah sampaikan kemarin, teman-teman harus publikasikan ini di media, bahwa kerjasama ini berdasarkan dana otonomi khusus Bovendigul. Terima kasih Pak Bupati, itu luar biasa bagi saya. Dan kita berhasil sesuai dengan target dari 30 selesai. Itu bagian dari kesan yang saya rasakan dalam proses perkuliahan kita. Pesan saya yang pertama, saya dan teman-teman masing-masing kita buat judul tesis kita sesuai dengan tupoksi. Saya yakin tidak ada yang keluar dari itu. Amin. Saran saya, keberhasilan kita mencapai gelar magister administrasi publik itu bukan salah satu kebanggaan. Tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita agendakan sebagai judul, bisa mewujudkan itu dalam tugas dan karya kita. Saya di Bapeda, apa yang saya bisa lakukan, dan juga teman-teman lain di UPD Teknis, itu mungkin pesan moral saya untuk kita semua, terutama teman-teman kelas Bovendigul. Yang berikut untuk Pak Bupati, kita juga masih punya kedua untuk mau sekolah. Kita akan Bovendigul masih mau sekolah Pak Bupati. Bapak Rektor, penyampaian yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Rektor sudah jelas. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Bupati masih bisa dapat kesempatan dan progres itu akan dilanjutkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak hal tadi sudah disampaikan. Dan terakhir, saya terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan luar biasa. Akhirnya saya bisa selesai dengan teman-teman. Demikian bagian dari ungkapan hati dan juga pesan dan kesan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rektor dan juga Bapak Bupati, karena kita bicara indikator keberhasilan sudah pernah ada kerjasama, tapi itu tidak seperti ini teman-teman. Satu hal yang menjadi kebanggaan kita, terutama 30 orang dan itu kita membawa yang nama Bovendigul dan otsus.
Ya, mungkin demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, shalom, Tuhan berkati. Terima kasih dari Bapak dan juga Bapak Ibu yang ada di sini ya. Sebelum rambut saya memutih, saya juga mau jadi S2, S3 dan S Lili dan SS berikutnya. Iya, baik. Bapak Ibu dosen, selamat malam, selamat datang ya. Selanjutnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala teman-teman pegawai untuk bersiap dan izin kepada Bupati, Rektor dan Bapak Dekan dan panggilan untuk iya teman-teman. Ayo Pak. 1, 2, 3. 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3 boleh senyum. Tanya HP dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh sekali ya bebas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Mulai. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapa yang tidak pernah berubah sekarang dan selamanya kekal kudus. Kami bersyukur buat kasih kebaikan kemurahan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau kami masih berada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, karena Engkau saja. Terima kasih terutama untuk nafas hidup yang Kau berikan. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberkati setiap kami. Kami boleh berada pada ujung kami mengadakan proses belajar mengajar mulai dari 2022 sampai hari ini Tuhan. Kami bersuka cita, tidak ada sesuatu pun yang kami rasakan dalam hidup ini saat ini Tuhan. Hanya ucapan syukur dari hati kami secara pribadi untuk apa yang Engkau kerjakan dalam setiap pribadi kami sebagai mahasiswa S2 Tuhan. Terima kasih kami telah selesai dan hari ini kami telah yudisium Tuhan, tinggal satu lagi yaitu sudah. Tuhan memberkati setiap kami 30 orang untuk kami tetap dalam keadaan sehat. Engkau beri kekuatan yang ekstra bagi setiap kami Tuhan.
berkuasa atas seluruh tubuh jiwa, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Begitupun ada beberapa teman yang belum sadar Roh Kudus, mampukan mereka untuk tetap menyelesaikannya Tuhan. Kami percaya kami akan sudah 30 orang di bulan April. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik pada malam hari ini kami berdoa. Kami serahkan Musamus, universitas Musamus mulai dari rektor sampai dengan dosen-dosen. Tuhan memberkati, terutama Tuhan yang telah membantu kami untuk menyelesaikan Tuhan mulai dari awal hingga akhir ini Tuhan Yesus. Segala rintangan-rintangan kami sudah lalui Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kehidupan mereka, memberkati. Untuk kedepannya baju taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau inginkan kami Bovendigul berubah. Karena itu Tuhan Yesus memberkati juga Bapak Bupati yang dalam rencana-rencananya ke depan Tuhan. Kami percaya ke depan kami Bovendigul adalah wilayah strategis yang akan Tuhan maju lebih unggul daripada kabupaten-kabupaten lain. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau berperkara atas Bovendigul melalui Bapak Bupati. Terima kasih untuk kasih kebaikan kemurahan bagi kami. Terima kasih pemerintah Tuhan juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Hal-hal yang tidak kami doakan kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Pergumulan-pergumulan setiap kami Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Kami boleh selesaikan semuanya dengan sukacita, dengan baik Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan, disembah Tuhan. Terima kasih. Seluruhnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Hari ini saat ini juga kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Kami memberkati, kuduskan dan kuasa firman dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya segala menyerahkan penyakit sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Berkati semua orang, berkati juga yang telah menyediakan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Abdi Yahweh, ampuni salah dan dosa kami, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, pikiran, perkataan, perbuatan terhadap kami. Ampuni juga mereka yang bersalah kepada kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa yang kemudian kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, baik kepada Bupati Bovendigul, Rektor Universitas kami bersama untuk dapat menikmati saat malam bersama yang telah disediakan oleh untuk datang dari kampungnya Bapak Bupati, dari kampung Friwake. Kalau tidak salah, ya, datang dari sana, khas Friwake. Dari sana langsung dimasak, langsung dipotong dari yang makanan terjadi dari Friwake. Iya, selamat menikmati. Program Magister untuk bagaimana peningkatan aparatur sipil negara. Kami ingin tahu apa yang melatar belakang Bapak Bupati untuk melakukan ini khusus. Tapi benar ini program dibiayai dari dana otsus, dana otsus dan khusus mereka orang asli Papua. Apa yang melatar belakang Bapak Bupati sehingga melakukan program kerjasama dengan Universitas Musamus? Yang pertama, sebelum kami Bupati saudara Bupati Pusat, jadi sudah ada program S1 Wilayah Jayapura. Tapi berjalannya waktu tidak terlalu berjalan aktif. Nah, di zaman kakak Beni almarhum Beni Tamponov itu juga kerjasama dengan kelas Makassar dan sudah pernah ada wisuda juga. Dan S2-nya jumlahnya saya kurang hafal. Setelah saya jadi bupati, saya lihat otsus ini sebenarnya kalau kita bangun rumah, bangun WC tidak ada arti. Itu hanya gedung tertinggal dan dia tinggal di kampung, tinggal begitu saja tidak manfaat. Lebih dan otsus itu kita pakai untuk di anak Papua. Dari kampung saja memiliki pendidikan yang cukup,
dia kembali ke kabupatennya lalu dia bangun ke kampung. Itu awal pikiran dasarnya. Sehingga kami coba bicara dengan pihak Universitas Musamus, melalui Pak Rektor, Pak Dekan dan tim akademi, kami diterima untuk kelas kerjasama. Sehingga kami coba utus 30 orang, yang mana 30 orang ini adalah ASN. Ada sekitar 3 orang yang non ASN. Tapi dari 28 sampai 27 itu rata-rata ASN yang tugas belajar. S2 kerjasama, Universitas Musamus, kelas bersendiri. Tadi Bapak bilang sebelumnya sudah ada dengan Uncen, Ya. kemudian ada universitas dari luar di Makassar. Ya. Kenapa Bapak memilih Universitas Musamus? Pertama saya ingin membesarkan Musamus bagian daripada orang Papua, bagian daripada orang selatan punya perguruan tinggi. Kalau bupati-bupati selatan belum coba dari selatan untuk mengusahakan mandiri Papua Selatan, berarti Musamus ini akan jadi apa? Musamus itu dibangun, dia ada karena orang Papua. Sehingga semua bupati yang ada di wilayah selatan kerja sama Musamus, sehingga kami besarkan Musamus. Uang-uang ini akan dipakai oleh rektor dan prodik untuk bangun tambah gedung atau bantu mahasiswa Papua yang sekolah di Universitas Musamus. Sehingga bagi saya, kita tidak perlu cari perguruan tinggi di luar. Cukup ada Merauke, ada Jayapura. Untuk apa kami harus keluar jauh-jauh? Sebab ilmu yang didapat oleh saudara-saudara kita yang ada di luar tanah Papua sama dengan kami dapat di Papua. Pertama, faktor ketidakmampuan mahasiswa itu. Dia sudah punya istri, dia mau pergi sekolah di luar, gaji cuma 1 juta, bagaimana hidupnya? Sehingga saya selaku bupati di 2,5 tahun ini, saya merasa bahwa perdayakan saya punya orang-orang ini hanya melalui pendidikan. Tidak ada lagi cara lain. Sebab orang Papua itu pertama dia tidak berdagang. Kedua dia tidak simpan uang. Ketiga dia punya rokok, dia bagi satu batang bisa 2 orang bisa. Bagaimana dia mau hidup sejahtera kalau dia tidak sekolah? Sehingga orang Papua itu dia sekolah baru dia mengerti dia hidup bisa sejahtera. Sama dengan bangsa lain di atas negara ini. Itu kira-kira yang menjadi gambaran saya dalam kepemimpinan saya selama sudah 2,5 tahun ini. Nanti Bapak terakhir, jadi Pemkab Bukan itu sudah investasi, katanya investasi Siap. di pendidikan Betul. ASN di sini. Betul. Tentu ada harapan besar, ada target juga bahwa puluhan ASN yang sudah dalam program magister ilmunya itu akan diimplementasikan untuk apa? Menata pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai harapan Bapak untuk mereka? Harapan saya dengan adanya 30 mahasiswa S2 ini, penataan birokrasi di Bovendigul dan tadinya kurang bisa baik. Yang kedua, kami juga akan kejar Papua Selatan semua bagian yang dimiliki oleh Papua Selatan hari ini. Kami orang Bovendigul mau jadi kepala dinas, mau jadi kepala bidang, sehingga kami juga butuh pendidikan di wilayah selatan. Karena saat ini baru gubernur, PJ gubernur, kami mau di PJ bupati gubernur definitif, kami orang Bovendigul juga bisa jadi kepala dinas. Itu target daripada pendidikan hari ini. Kalau kami tidak pernah ada di tingkat S2, S3, maka kami akan jadi penonton di atas tempat kita sendiri. Karena kami tidak akan bersaing dengan saudara-saudara lain. Saudara-saudara kita yang lahir besar di sini, mereka sudah punya kemampuan. Saudara-saudara kita yang datang dari luar, mereka sudah siap untuk datang. Tapi kalau kami tidak siap, maka kami akan jadi penonton di kayak tempat. Sehingga saya pikir pendidikan ini hal yang penting bagi orang Papua di atas tanah ini. Mereka punya kekayaan alam, tapi mereka tidak SDM yang siap. Teman-teman kalau sudah Demikian. sebelum kita pulang, paling tidak 10 menit atau 15 menit ada informasi tambahan. Itu jika Tuhan masih berikan saya kesempatan yang mulia di kali yang kedua, dana pendidikan yang bersumber dari Otsus untuk kita pakai di sekolah anak Papua, dana Otsus lewat BKD kita pakai sekolah anak Papua, kita kurangi bangun gedung dan WC-WC yang sementara dibangun di kampung. Tapi itu tidak penting. Dan ini saya baruaskan informasi ini kepada semua lewat media. Sehingga Jakarta tahu, kementerian tahu. Kami tidak butuh rumah kami bisa bangun sendiri. Kami butuh orang untuk sekolah. Orang Papua itu pintar baru dia bisa bangun diri sendiri. Misalnya saya dari kampung.
Setelah saya sekolah bersama di Tanah Merah, karena saya sekolah di Tanah Merah. Saya bikin rumah di Tanah Merah, saya punya orang dari kampung datang juga saya punya rumah. Nah begitu pula Papua sekolah seperti saya, baru mereka bisa hidup baik. Ya itu yang menjadi dasar pikiran kita dalam mengejar pendidikan di wilayah Bovendigul, dan pendidikan bagi kami itu peradaban kehidupan orang Papua, kesejahteraan di masyarakat, dan mulai dari hari ini. Demikian. Terima kasih. Bahkan di luar, tapi kali ini Pemkab Bovendigul memilih untuk bekerjasama dengan Magister jadi itu sudah tanggung jawab moral administrasi membantu pemerintah daerah baik kabupaten, apalagi kan sekarang kan sudah ada DOB jadi tidak ada alasan imigrasi usaha musik kan harus mengkasihkan juga pemerintah daerah dalam pengembangan SDM baik apalagi masyarakat. Memang selama ini kan ada kesan wilayah sini kan lebih dari sama itu juga karena Universitas Usaha Musik itu kan baru dinegerikan 2010, sekarang kan 14 tahun. 2020 ya selama 14 tahun itu perkembangan Universitas Musik kan sangat cepat sekali berkembang gitu. Dan itu kan masyarakatnya kan tidak begitu tahu tentang Universitas Musik. Nah, ketika saya jadi rektor, apalagi saya kan orang selatan, dulunya kan di Sulawesi, saya jadi rektor dan ya sebagai orang Papua Selatan kita tahu bahwa di Papua Selatan kan bicara tentang SDM voting kan sangat terkenal sekali. Nah, sehingga dengan tanggung jawab moral secara individu sebagai rektor dan adanya universitas kita harus melakukan itu dan syukur bahwa Bupati Bovendigul luar biasa responsnya dengan keberadaan Universitas Usaha Musik. Apalagi kan kita sejak 2023 itu kan kita sudah implementasi Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang otonomi khusus dan dana yang diberikan oleh pemerintah itu kan dapat diberikan karena di kabupaten dan ya pemerintah kabupaten itu kan juga harus memberikan porsi perhatian di pengembangan SDM kan diantaranya sumber daya pelatihan kan itu dengan keberadaan Universitas Usaha Musik saya pikir udah tepat gitu sehingga ini awal yang baik menurut saya dan tadi dalam kata sambutan saya juga saya sudah pesan bahwa sudah terlalu lama itu Universitas Pemkab Bovendigul itu SDM terutama SDM aparatur itu kan sudah terlalu lama kan tidak ditingkatkan kualitas pendidikannya. Mereka terlalu lama dengan S1. Saya dulu sebelum direktur kami kan punya kelas kerjasama juga dengan Pemkab Bovendigul itu tahun 2010 sempat macet. Saya ketika jadi ketua program studi 2010 kan saya selesaikan. Dan kemudian itu 2010 sampai sekarang itu sudah 14 tahun. Tinggal aja begitu. Kalaupun mereka ada kerjasama juga dengan Universitas Hasanuddin pada waktu sekitar 2017 tapi kan pada waktu itu kan hanya pejabat-pejabat dan ketika selesai kerjasama itu semua pejabatnya sudah pensiun. Karena saya lihat Pemdanya kalau sudah disiapkan sumber daya aparaturnya untuk peningkatan kualifikasi dengan perubahan-perubahan besar adanya DOB ini nanti bagaimana pemerintah daerah itu mau merespon kebijakan besar dengan perubahan-perubahan besar untuk membangun daerah kan SDM sendiri juga sudah terbatas. Kalau kita berjalan ini dan ya puji Tuhan bahwa bupatinya respon gitu dan ya bagi saya secara pribadi saya apresiasi kepada bupati karena beliau sebagai anak daerah sini beliau punya tanggung jawab moral karena melihat bahwa
Oke, ini kan hampir di mana-mana sudah terkurung kan. Yang bisa dilakukan itu kebetulan karena ada dana otsus itu dilakukan, dan beliau juga sebenarnya juga ya dari diskusi lepas saya dengan beliau juga kan ada kirim juga masih dalam jumlah besar juga dari Jakarta kan. Itu artinya bahwa beliau punya pemimpin luar biasa. Tidak ada cara lain untuk merubah daerah atau masyarakat kalau tidak. Dan itu beliau ambil langkah yang tepat. Ya, saya kenapa terharu karena saya ini kan orang asli Bovendigul yang kebetulan saya dalam perjalanan karir saya dibesar di Universitas Cenderawasih, dan sudah sangat lama saya selalu hadir di Bovendigul membantu pemerintah daerah. Bukan saja kami lakukan kerjasama dengan kelas kerjasama, dilakukan penelitian, kemudian juga terlibat dalam panitia seleksi jabatan, seperti itu. Jadi saya tahu persis tentang kondisi di Bovendigul. Artinya apakah sebegitu memprihatinkan begitu? Iya, saya merasa seperti itu sehingga ketika Bupati bisa bergandengan tangan yang Rektor Samus, saya lihat itu luar biasa campur tangan Tuhan dalam proses kerjasama ini. Ya kita bisa jalan, dan ya saya juga secara pribadi salut untuk Bupati karena Bupati itu mengkawal seluruh sampai selesai. Dia tidak tinggalkan gitu di tengah-tengah kesibukan, dia kawal, itu luar biasa. Kami kan punya kerjasama juga waktu saya di Aceh dengan beberapa Pemda di Kabupaten. Ini luar biasa sekali dan kita selesai tepat waktu gitu. Sehingga bagi saya ini ya campur tangan Tuhan lah, sehingga saya rasa terharu sekali kalau pertemuan saya ya banyak akhirnya juga terjawab. Gitu. Ya, oke. Gitu ya. Iya. Juga melalui di Dekaplu Pemkab kebijakan dari Bapak Bupati. Apa yang bisa dilakukan? Terima kasih. Pertama-tama apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, Bupati Bovendigul yang telah memberikan kesempatan kepada kami 30 orang untuk memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk menuntut pendidikan S2 Magister Administrasi Publik bersama dengan Samus. Yang saya rasakan selama kita 2 tahun pelajaran atau menuntut ilmu di Samus ini kan kerjasama antara Samus dan pemerintah daerah. Memang bahwa kuliah itu tidak fokus seutuhnya di kampus Samus, namun yang kami sangat berkesan di mana bahwa dosen-dosen bisa rela untuk datang memberikan kami kuliah, walaupun tidak semua ya kita aktif dalam perkuliahan, namun dengan tekunan, dengan penuh kesabaran membimbing kami sehingga sampai pada hari ini kami semua 30 orang itu bisa menerima yudisium dengan nilai yang memuaskan dan menjadi seorang magister administrasi publik yang luar biasa. Kakak Ibu, tentu dukungan yang diberikan Pemkab kepada 30 ASN untuk bisa untuk keluar magister ada target. Bagaimana ini yang didapat kembali akan diimplementasikan itu, bagaimana menata berkontribusi menata kebaikan. Harapan kakak itu juga bersama dengan untuk saya, harapan untuk teman-teman kita 30 orang ini supaya ilmu yang sudah kita dapatkan kalau bisa jangan sampai kita habis kita saja, namun harapannya bisa terus untuk diimplementasikan mungkin dalam pekerjaan atau dalam kantor kita masing-masing maupun dalam masyarakat. Kita benar-benar harus menunjukkan bahwa apa ilmu yang kita sudah dapatkan itu kita terapkan di